duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesehatan, kami bersyukur atas keluarga, kami bersyukur atas segala yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan kepada kami. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kami duduk dengan tenang, memberikan hati kami, telinga kami, pikiran kami, semuanya untuk menerima sabda firman Tuhan. Biarlah kami boleh dengan rendah hati mau dikoreksi. Kami mau lebih lagi belajar tentang apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi lebih berkenan di hadapan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan hamba-Mu, sucikan bibir lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kau berikan kemampuan, hikmat senantiasa daripada Roh Kudus dan kepada jemaat yang hadir saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, bersyukur. Saya sangat gembira ya boleh kembali hadir di tempat ini di GBI Kapernaum ya. Saya juga berterima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan yang sudah bersaksi, itu mempersingkat waktu khotbah saya ya. Jadi terima kasih, benar-benar terima kasih. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita buka dalam Alkitab kita. Singkat saja ayatnya, yaitu Matius 22 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca ya. Matius 22 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya. Oke, Matius 22 ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, sekali lagi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tema khotbah saya pada hari ini adalah hidup yang diperkenan oleh Allah. Ya, nah, banyak orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam bahtera keselamatan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Benar ya? Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang terbuka ya. Tuhan tuh mengundang banyak jiwa untuk datang memenuhi gereja-gerejanya. Ya, tetapi pertanyaannya, apakah semua yang dipanggil itu pilihan Allah? Belum tentu. Ya. Sama seperti saudara, sama seperti saya juga pergi ke sebuah toko baju. Banyak baju bukan di sana? Tidak mungkin toko baju jualnya cuma satu baju toh saudara ya. Pasti banyak baju, banyak ragam baju di situ. Pasti saudara sebelum mengambil satu baju saudara memilih dulu bukan? Nah, setelah pilih-pilih, lihat, wah ada yang serk ini, langsung dipilih. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, jadi banyak sekali yang dipanggil, tetapi sedikit. Ini bukan saya yang mengatakan ya, tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan sedikit yang dipilih. Siapa kira-kira orang yang masuk dalam hitungan yang dipilih oleh Allah? Saat inilah kita akan belajar bersama-sama. Ya, saat inilah kita akan belajar bersama-sama supaya kita masuk ke dalam bilangan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bukan cukup diri atau puas diri dengan sampai bilangan orang-orang yang dipanggil. Ayo guyuk-guyuk ya, masal, panggilan masal tok. Tapi kita tidak dipilih, itu ngeri saudara. Sangat-sangat ngeri, sangat-sangat disayangkan ya. Mari kita sama-sama belajar. Nah, apa yang harus kita lakukan agar supaya hidup kita itu masuk dalam bilangan yang dipilih? Seperti tadi saya katakan, kita memilih sebuah barang atau sebuah baju apabila kita serap dengan barang itu. Apa serap itu ya? Pada saat kita berkenan, kita mau, kita cocok dengan barang itu, kita serap oke dengan barang itu, baru kita pilih barang itu. Demikian juga supaya kita serap di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya, yaitu kita harus setia dan taat melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Panjang ya, yang nomor 1 poinnya ya.
Pertama, setia dan taat pada kehendak Allah. Tidak cukup hanya itu saja, tetapi juga ada tambahannya, menyenangkan hati Allah. Oke. Nah, sekarang kita masuk di poin yang pertama dulu. Setia dan taat melakukan kehendak Allah dulu. Ada satu pribadi ya di dalam Alkitab, di mana pribadi ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa pribadi ini itu satu-satunya yang dipilih dan yang berkenan di hati Allah. Siapakah dia kira-kira? Raja Daud. Ya, ini pribadi yang luar biasa. Ya, pokoknya kalau Alkitab ngomongnya seperti itu ya pasti seperti itu, saudara. Seperti Musa misalnya, Alkitab mengatakan Musa itu orang yang terkenal sabar, berarti memang sabar. Ya, kalau Alkitab ngomong cantik ya berarti cantik. Kalau Alkitab ngomong Abraham itu sangat kaya, berarti sangat kaya. Nggak bejo, saudara, bukan kabar hoax, ini bener-bener. Ya, kalau mengatakan Sarah itu cantik, Esther itu cantik, Rahel itu cantik, ya berarti memang cantik, saudara. Ya, nah kalau Alkitab mengatakan Daud itu orang pilihan Allah dan Daud itu paling berkenan di hati Allah, berarti memang Daud itu pribadi yang berkenan di hatinya Allah. Sekarang ayo, untuk poin yang pertama ini kita lihat seperti apa sebenarnya kehidupan pribadinya Daud sehingga Allah mengakui, ya, Allah ngomong mengakui kalau Daud itu berkenan di hatinya. Kita baca, ini buktinya kalau Allah mengatakan Daud itu dipilih dan berkenan ya. Kita baca 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Ya, saya bacakan ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini perkataan Samuel kepada Raja Saul. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan telah memilih, bukan Tuhan memanggil, tapi Tuhan memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapa dia? Daud. Ingin buktinya kalau ini memang Daud? Ayo coba dicek lagi Kisah Para Rasul. Ya, supaya yakin ini kebenaran Daud pas duduk, pas bukan ya. Ayo Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya bacakan aja ya. 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Nah, jadi jelas ya. Berarti tadi yang dimaksud itu Daud loh ya, bukan yang lain. Ya, jadi Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat yang ke-36a. Ayat yang ke-36a. Ayat yang ke-36a, ya, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi sudah jelas ya, poin yang pertama itu apa kuncinya sehingga Daud itu berkenan, dipilih dan berkenan di hati Allah, karena Daud setia, taat, melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya. Nah, saudara-saudara, bicara soal kehendak Allah, pasti kita bertanya-tanya, kehendak Allah itu seperti apa sih? Ya, kehendak Allah itu apa? Seringkali kita dengar, ayo lakukan kehendak Allah, ayo lakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu kehendak yang mana? Ya, seperti apa kehendak Allah? Kadang kita tuh nggak tahu, saudara. Ya, nah, kehendak Allah itu kalau sudah bicara soal kehendak, itu ada dua kehendak Allah itu. Yang pertama, saya baca ya, karena saya ini mengutip. Kehendak Allah yang pertama yaitu pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Maaf, contohnya seperti tadi Bapak Enok mengatakan bencana alam. Itu salah satu bukti kehendak Allah, ya. Dan kita tidak boleh protes.
Karena ini sudah kehendaknya Allah, ini kedaulatannya Allah. Ya, jadi bencana alam yang terjadi, ya, lalu misalnya peperangan yang terjadi, itu sudah kehendaknya Allah. Tidak boleh kita itu mempertanyakan, membahas, mendiskusikan sampai berdebat. Ya, kita tidak mau, tidak terima, itu tidak bisa. Ya, karena itu apa? Pemerintahannya Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Lalu kehendak Allah yang kedua, pengertiannya kedua dari kehendak Allah adalah apa yang Allah perintahkan pada kita untuk kita lakukan. Ini yang seringkali kita langgar. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kita tidak boleh protes. Itu sudah kedaulatannya Allah. Ada yang ngomong itu misteri ilahi, rahasianya Allah, kedaulatannya Allah, wewenangnya Allah. Kita tidak boleh ikut campur. Ya, tidak boleh protes. Tidak boleh bertanya-tanya, oh Tuhan, kenapa Tuhan kok bisa terjadi Tuhan? Ya, tapi yang kedua, kehendak Allah adalah apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, ini yang sering gagal kita lakukan. Ya, apalagi manusia itu punya sifat apa, saudara? Peraturan dibuat untuk dilanggar, iya kan? Iya pasti. Jangan anggap saya yang berdiri di sini ini orang yang taat pada peraturan. Oh no, kita semua sama. Ya, karena kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama dari daging. Ya, kita sama-sama manusianya. Peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Ya, contohnya, ayo pakai masker. Saya sering nemuin ya. Ayo pakai masker. Oh, no, sing mlebu mall enggak pakai masker. Dipegang sama satpam ngamuk, saudara. Kan hak saya, Pak. Saya pakai masker atau enggak sambil gini ya. Kan hak saya pakai masker apa enggak? Duh, ya apa sih wong iki? Ya. Kamu jangan mentingkan dirimu sendiri, pentingkan orang-orang yang di sekitarmu dong. Ya. Sampai saya itu pernah dapat postingan video perempuan, saudara, aduh ngeri ya. Nggak tahu terjadi di mall mana itu. Nggak mau pakai masker, diperingatkan baik-baik sama security-nya, nggak mau, ngeyel. Biasa ya perempuan kan suka ngeyel ya, tuh jurusnya perempuan paling ampuh tuh, ngeyel. Ya, raja ngeyel, raja yang tidak pernah bisa turun tahta tuh raja dan ratu ngeyel. Loh, boleh dicoba. Ya, raja dan ratu yang paling tidak bisa lengser itu raja dan ratu ngeyel. Wah, ya kata ponakan saya ngewel, tidak bisa ngomong ngeyel dia. Jadi kalau ngomong tuh ngewel ya. Nah itu ngeyel perempuan ini. Akhirnya security-nya sudah lepas angkat tangan karena menghadapi perempuan yang ngeyel ini tadi. Dua kan security yang lain diseret, saudara, bayangkan. Ya dia sampai teriak-teriak, dia teriak-teriak, seret suruh keluar dari mall itu. Kenapa? Tidak mau pakai masker. Ya. Nah, itu peraturan dibuat untuk dilanggar, katanya manusia ini ya. Tapi Tuhan tidak mau loh seperti itu. Tuhan memberikan peraturan untuk dilakukan. Tuhan memberikan perintah untuk dilakukan. Jadi jangan disamakan perlakuan kita terhadap pemerintah di dunia ini dengan apa? Perlakuan kita terhadap pemerintah pemilik surga, pemilik kehidupan kita. Jangan disamakan. Ya. Oke. Ini ada ayat perbandingannya. Ya, itu ada di Matius 25 ayat 21a. Ya, Matius 25 ayat 21a. Ini perbandingan antara yang menaati atau melakukan perintah Allah dan yang tidak. Ya, jadi saya kasih ayat perbandingan. Matius 25 ayat 21a. Nah, coba dibaca salah satu supaya tidak ngantuk ya. Ya. Maka kata Tuhan yang disuruh kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, baik hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, apa mereka baru berusaha dalam perkara yang besar. Oke, tidak apa-apa, sampai situ aja, tidak apa-apa. Ya, maka kata tuannya itu kepadanya, terima kasih ya, Pak Yusa. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Terus kenapa dia mau dikatakan baik dan setia? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Berarti hamba ini melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Saudara tahu ini kisah dalam perumpamaannya Tuhan Yesus tentang apa? Hamba yang baik dan hamba yang jahat. Berikutnya, coba Matius 25 ayat 26b. Turun lagi ya, 26b. Yang B saja, 26b. Ini saya yang baca ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana. Yang sampai A saja. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kenapa hamba ini kok dapat predikat jahat dan malas? Karena dia
lalai, tidak melakukan tugasnya. Kalau saudara lihat dengan teliti, ya, hamba yang pertama dengan perkataan hamba yang kedua itu ada bedanya. Tuhan Yesus memanggil hamba, maksud saya Tuhan memanggil hamba yang pertama dengan kata-kata hambaku, ada ku. Kalau di susunan bahasa ku itu melambangkan apa berarti? Keyboardku, bajuku, milik. Luar biasa jemaat GBI SK Pernaun ya, haleluya ya. Berarti ku itu tanda kepemilikan. Hambaku berarti diakui menjadi miliknya Allah, diperkenan oleh Allah, sampai Allah itu memberikan predikat hambaku. Beda dengan hamba yang kedua, tidak ada kunya. Hai hambaku yang jahat dan malas, tidak ada. Coba saudara lihat, tidak ada. Apakah Alkitab saya tidak sama dengan saudara? Jangan-jangan di Alkitabnya saudara ada kunya. Tidak ada ya, sama ya Alkitab kita. Nah, yang kedua hamba yang jahat, tidak ada ku. Berarti apa? Tidak ada pengakuan dari tuannya. Sebenarnya saudara, letak kesalahan hamba yang tidak setia ini bukan terletak pada apa yang dia lakukan, yaitu apa? Bermalas-malasan. Karena apa? Loh, kita kok bisa tahu kalau hamba ini kok bermalas-malasan? Loh, ini tuannya ngomong hamba yang jahat dan malas, berarti hamba ini malas-malasan. Jadi letak kesalahannya dia, kenapa dia sampai dikatakan hamba yang jahat? Karena bukan pada apa yang dia lakukan, tetapi pada apa yang tidak dia lakukan. Yaitu apa? Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Mari kita koreksi sedikit ya. Apakah kita sering tidak melakukan kehendak Allah? Ya, firman Tuhan ini mengoreksi, tidak pada saudara saja, saya juga dikoreksi saudara. Karena firman Allah seperti tadi kata teman saya waktu perjalanan ke sini, firman Allah itu pedang bermata dua nih. Ke depan dan ke belakang. Ya, jadi saya juga dikoreksi menyampaikan firman ini, saya juga dikoreksi. Seringkali kita itu nggak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, nah jadi kunci pertama supaya kita berkenan di hati Allah yaitu setia dan taat melakukan kehendak Allah. Ya, nah bagaimana upah atau apa ya atau hasil yang didapat oleh orang yang tidak pernah atau orang yang selalu menolak melakukan kehendak Allah. Ini ngeri saudara ya. Matius 7. Maaf ya, saya itu paling seneng ini buka ayat saudara ya. Matius 7 ayat 21 ya. Matius 7 ayat 21. Saya bacakan aja ya, saudara mendengarkan aja. Puji syukur kalau Bapak Alkitab jadi bisa mengikuti ya, atau HP tidak apa-apa, Alkitab suci ya. Kalau Alkitab suci, HP suci. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini ya, banyak orang seperti tadi, banyak yang dipanggil, banyak orang memanggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Semua sama-sama menyebut Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak dipilih. Karena apa? Melainkan siapa yang dipilih? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Tuhan tidak pakai kita dengaling-aling lagi. Tuhan tidak sungkan-sungkan lagi. Ya, Tuhan akan berkata kepada mereka yang tidak pernah melakukan kehendaknya. Apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya kamu dari hadapanku. Waduh, sampai saudara, ya. Ini yang saya katakan ngeri itu di sini. Ini ada hubungannya dengan Matius tadi. Banyak yang dipilih, sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sudah tidak dipilih, tidak dipilih, tidak dikenal, terus mau jadi apa kita ini? Kemana kita? Ya, sudah jelas kemana ya. Nah, sekarang kita masuk yang poin 1 tapi yang B. Tadi kan setia dan taat melakukan kehendak Allah. Sekarang yang B yaitu menyenangkan hati Tuhan. Jadi Daud ini tidak hanya berkenan di hatinya Tuhan karena dia setia dan taat melakukan kehendak Allah, tapi dia itu juga menyenangkan hatinya Tuhan. Sekarang cek ya, saudara sudah menyenangkan hatinya Tuhan atau belum? Ya. Pribadi yang mempunyai atau pribadi yang dikatakan bisa menyenangkan hatinya Tuhan adalah yang pertama, pribadi itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi
Daud itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Banyak sekali kalau kita lihat bagaimana intimnya Daud dengan Tuhan, ya, dia itu suka memuji Tuhan. Ya, loh, tapi aku gak pandai nyanyi. Aku lek nyanyi tonggoku ngamuk ono meneh tonggoku sing nangis. Ya, jarene tonggoku, aduh, aku ki terharu ngono swaramu, kudu nangis aku. Ya, bukan karena enak, saudara, telinganya sakit ya. Ada lagi yang ngomong, suaramu enak tapi lebih enak lagi kamu tidak nyanyi, wis meneng wae ya. Nah itu. Terus bagaimana kalau aku tidak bisa menyanyi? Memuji Tuhan itu bukan hanya menyanyi, tetapi saudara mengatakan yang baik. Ya. Ucapkan kata berkat, itu memuji Tuhan. Ya, bukan mengutuk, bukan meso-meso, ya. Memuji Tuhan dengan banyak cara. Tidak bisa nyanyi, tapi bisa main musik. Ya kan? Tidak bisa nyanyi, tapi bukan pandai, tapi bisa mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama, mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan mengkritik, tetapi membangun. Bukan kata-kata yang menghina, tetapi membangun. Nah, itu memuji Tuhan. Ya, nah, kalau kita lihat di Mazmur, betapa banyak sekali pujian-pujian yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Ini berarti melambangkan apa? Daud itu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu yang kedua, ya, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu dia tuh punya sifat rendah hati. Saya bersyukur tadi dari sekian banyak kesaksian tuh rata-rata jemaat di sini rendah hati. Ya, puji Tuhan. Kenapa kok dikatakan rendah hati? Karena yang pertama, orang rendah hati itu adalah apa? Dia itu selalu kalau ada apa-apa tuh tanya sama Tuhan, gak diputusi dewe. Berlian hilang aja tanya, saudara. Loh ya, iya kan? Mau berangkat perjalanan saja tanya sama Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pas kepepet ada masalah Tuhan dibengoi, saudara. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan tidak pernah disapa, Tuhan tidak pernah dilibatkan. Selama aku bisa, Tuhan singku ayo. Engkau lek aku mentok gak iso Tuhan, baru Tuhan tolongin aku. Loh kok cek enak dewe, saudara. Ya. Jadi libatkan Tuhan dalam segala hal, hal besar, hal kecil, ya. Seperti tadi kata saudara Junior mengatakan itu hal sepele, tapi lihat Tuhan kalau dilibatkan, perkara besar terjadi, bukan? Pak Enok, masalah ke Manado itu hal sepele, malah hari berangkat kok pakaian tako, iya toh? Loh tapi lihat tuh, dengan melibatkan Tuhan, apa yang dialami oleh Pak Enok dan istrinya? Perlindungan, kan? Ya, nah, jadi Daud itu punya sifat yang rendah hati, di mana dia selalu bertanya pada Allah dalam mengatasi persoalan hidup, dalam apapun saja dia selalu tanya dulu sama Allah, tidak diputus-putusi dewe, saudara. Ya, lalu yang kedua, sifat rendah hatinya Daud itu apa? Dia mau dan bersedia ditegur oleh Tuhan. Daud pernah ya melakukan kesalahan ya, yaitu apa? Kesalahannya Daud yang paling fatal. Ngambil istrinya orang. Tidak hanya istrinya orang tok yang diambil, tapi suaminya dibunuh secara sengaja, saudara. Ya namanya dibunuh ya sengaja ya. Ya, dia merencanakan pembunuhan itu. Wah, jadi otak pembunuhan dari suami yang istrinya diambil ini itu Daud otaknya. Kejam loh, saudara. Sudah dibunuh sing laki sing wedok diambil ya. Nah, jadi ini Daud ini melakukan dosa yang begitu besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud pada saat Nabi Nathan diutus Tuhan untuk menegur dia? Apakah Daud ngamuk? Loh iki wani-wani nabi, aku rojo di amu-amuni. Pengamal tangkepin iki wis eksekusi ae. Enggak, saudara. Saat itu juga Daud minta ampun, bertobat. Pertobatannya Daud bisa saudara baca nanti di rumah, jangan di sini ya. Mazmur 51. Itu doa permohonan ampunnya Daud atas kasusnya dia dengan Bathsheba ini tadi. Ya, dia minta ampun, saudara. Makanya Daud tuh sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Jarang loh ada manusia yang mau minta ampun kayak gini. Biasanya kalau ditegur ngeles, gak ngakoni. Aku gak ngakoni kayak ngono ya, ngawur. Enggak, saudara. Dia minta ampun. Dia bertobat sungguh-sungguh. Ya. Nah, lalu yang ketiga, menyenangkan hati Allah. Orang yang bisa, pribadi yang bisa menyenangkan hati Allah adalah pribadi yang bersedia mengampuni. Nah, ini jadi dicek satu persatu ya. Kalau ada list itu dicek. Aku sudah seperti ini, dicek. Oh ya, belum. Nah ini firman Tuhan tuh tujuannya mengoreksi, saudara, bukan menghakimi loh ya, mengoreksi saya, mengoreksi saudara semuanya. Ya.
Nah, ini berarti Tuhan cinta sama kita, saudara. Kalau kita tidak pernah dikoreksi, bablas sudah tidak tahu kemana ini ya. Nah, jadi mau mengampuni itu orang yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Mau buktinya kalau Daud mengampuni? Tak kasih ya. Yaitu apa? Waktu Daud dihadapkan dengan Saul. Ya, Saul itu takut tahtanya dipek itu diambil sama Daud. Ya, karena ketakutan sendiri Daud itu mau dibunuh. Harus dilenyapkan ini anak kecil ini ya. Kalau ini dilenyapkan bebas, aman aku, tahtaku tidak ada yang bahasa Jawanya itu nggak ono sing ngeri-ngeri ya, ngeri-ngeri itu ya. Tidak ada yang merebut ya. Tidak ada yang merebut, tahtaku tuh tidak ada yang menginginkan ya. Mis aku raja tunggal sudah tidak ada saingane ya. Nah, makanya Daud tuh selalu dibunuh-bunuh. Singkat cerita di sebuah gua ya, terjadilah peristiwa Saul itu tidur di gua itu tanpa Saul tahu kalau Daud itu juga ada di gua itu ya. Coba kalau saudara baca, tapi di rumah ya, jangan di sini, tidak keburu waktunya ya. Itu ada di 1 Samuel 24 ayat 7. Jadi sebetulnya Daud itu sudah banyak kesempatan, kesempatan itu sudah di depan mata untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau ya. Waktu itu pengawalnya Daud itu ngomong sama Daud, ini loh orangnya tuh sudah ada di depanmu, daripada kita lari-lari terus ketakutan terus dikejar-kejar, wis bunuh naik mak jelek wis mari wis beres, orangnya lo sudah ada tidur ini, tidak terasa apa-apa tidur. Tapi Daud ngomong apa? Jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Padahal ini orang yang dikatakan diurapi Tuhan tuh, dia tuh ngejar-ngejar Daud terus kan, saudara-saudara, mau bunuh Daud ini. Tapi pada saat ada kesempatan untuk balas dendam, Daud tidak mau ya. Jadi pribadi yang bisa menyenangkan hati Allah adalah pribadi yang mau mengampuni. Siang ini apakah kita semua mau mengampuni? Ya, susah loh, memang susah. Mengampuni itu susah. Ngomong enak, lakoni. Loh ya kan ya. Ngomong itu gampang, teori itu gampang, praktek no coba. Soro ya. Tapi ini yang namanya perintah, kehendak Allah yang harus kita lakukan, tidak bisa ditawar. Harus kita lakukan supaya kita mau menjadi bilangan yang dipilih, tidak hanya sampai puas yang dipanggil. Wah, kayak yang dipanggil itu, ya. Tapi yang dipilih setitik, ayo milih yang mana? Ya. Sekarang poin yang kedua menuju yang terakhir ini saudara ya. Ya. Poin yang kedua, jadi yang pertama tadi bagaimana cara kita untuk hidup masuk supaya kita bisa diperkenan oleh Allah. Yang pertama setia dan taat melakukan kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Lalu yang kedua sekarang adalah berserah pada Tuhan. Ya, jadi bagaimana cara kita tuh supaya kita tuh berkenan di hatinya Allah? Kita itu mau belajar berserah pada Tuhan. Berserah tidak sama dengan pasrah. Kadang saya sering dengar ada orang Kristen tuh ngomong wis pasrah yang Tuhan Yesus. Pasrah ya, kok tidak tepat ya? Ngerti saudara antara berserah sama pasrah? Katanya orang Jawa pasrah bongkoan katanya ya. Wah repot ini kalau pasrah bongkoan ya. Jadi beda loh ya, antara berserah sama pasrah itu beda. Ada yang bisa membantu saya di sini bedanya apa? Nanti hadiahnya minta dipagem waktu Natalan ya. Apa bedanya berserah sama pasrah? Beda-beda tipis loh saudara. Hah? Jangan bisik-bisik, kuping saya tidak dengar. Ya, berserah itu apa ya? Melibatkan atau tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam hidup kita. Saya ulangi ya, berserah itu artinya tindakan iman. Jadi ada tindakan iman, ada iman di dalamnya ya, yang mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan kita. Namanya ikut campur, berarti kita aktif tidak di situ? Atau Tuhan kok saya aktif? Ayo, apa Bu? Saya senang loh ibu ini aktif sekali dari tadi ya. Pak pendeta mana Pak pendeta, harus catat ini ibu ini ya. Besar upamu di surga. Ini loh Pak. Nah. Dari tadi bantu saya terjawab terus, saya suka. Jadi saya tuh tidak tegang saudara. Tegang jadi ngarep gitu. Ya. Tapi saya kalau menyampaikan firman tuh senangnya apa ya?
interaktif ya. Jadi antara jemaat sama yang membawakan firman tuh saling ada umpan balik. Jadi saya seneng. Jadi hidup gitu loh suasananya, enggak ngantuk gitu ya. Terus saya tuh tewagang dredeg, gemedek, dingin semua saudara. Bingung saya nanti ya. Nah jadi ya itu, jadi berserah itu artinya tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk ikut campur. Berarti kita aktif dan kita juga melihat Tuhan itu juga aktif. Itu ada di Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja. Berarti kita juga kerja. Artinya apa? Kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Allah juga punya bagian yang harus Allah kerjakan. Ini namanya berserah. Ya, seperti lagunya Jeffrey S. Chandra itu. Ya, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Bukan aku pokok pasrah, enggak saudara ya. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tapi tidak titik sampai di situ. Lek sampai titik di situ berarti sombong saudara. Tetapi ada lanjutannya syair ini. Tetapi ku berserah. Loh, pakai kata berserah kan, bukan tetapi aku pasrah, enggak kan? Beda loh, hati-hati. Lo ketawa. Ya, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kalau memuji Tuhan itu diresapi kata-katanya, jangan hanya asal nyanyi. Kalau saudara meresapi setiap pujian, iso nangis saudara. Ya, apa? Ada ungkapan-ungkapan syukur pada Tuhan. Tuhan itu begitu baik sama kita. Ya, ini BL-nya suaranya enak kayak capce saya tadi ngomong sama Pak Guna. Haleluya, ya. Ikut Indonesian Idol aja Bu. Kayak capce. Loh ada yang suara kayak koloke renyah. Kalau capce itu legit enak ya. Iso ya. Kalau saya suaranya apa? Kayak krepek saudara. Garing. Ya. Jadi kalau pasrah itu apa berarti? Nah, aku adil saudara, tidak hanya berserah toh saya tak jelas loh. Pasrah ya tak jelas no ya. Pasrah itu artinya apa? Ungkapan yang mencerminkan keputusasaan. Dorong nyoba wis menyerah. Ono masalah, baik-baik tak serano yang Tuhan, aku tak menengah ya tak turu aku. Loh enggak saudara. Kalau pasrah itu artinya Tuhan kita tuntut untuk aktif, kita pasif. Itu namanya pasrah. Belum dicoba wis ngomong, wis tak serano yang Tuhan. Loh, kok saya naik dewe saudara. Lah Tuhan barang ngomong, loh kok saya naik dewe tak culno babano yang gelending saudara masalahnya saudara ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau berserah kita aktif, Tuhan juga pasti turut campur tangan. Ya, tapi kalau pasrah kita tuntut Tuhan itu aktif, kitanya pasif. Jadi mulai sekarang hati-hati loh kalau ngomong ya. Wah, katanya sorohani, wis pasrah no yang Tuhan. Itu salah saudara, ya. Hati-hati jangan pakai kata pasrah. Katanya kayak sorohani ya, memberikan nasihat. Terus malah pasrahnya Gusti Allah. Lo ngawur aja itu berserah saudara, ojo pasrah ya. Wes, nanti ngebalas ini tuh enggak mari-mari ya. Terus yang ketiga, nah ini yang terakhir loh kan, bener kan yang terakhir ya, saya tidak bohong kan saudara, terakhir. Pribadi yang diperkenan oleh Allah adalah pribadi yang fokus pada Tuhan. Saya ulangi, pribadi yang berkenan kepada Allah adalah pribadi yang fokus pada Tuhan. Bicara soal fokus, ya berarti apa? Pandangannya tuh lurus kenceng sama Tuhan. Saudara tahu kuda? Ojo sampai ngomong nggak tahu gitu ya, aduh ya. Tahu kuda ya, kakinya 4 itu loh ya. Ya, kuda itu kenapa kalau dikasih kacamata? Ayo Bu, bantu saya Bu. Kenapa kuda kalau dikasih kacamata Bu, kalau dikasih topi? Wah gitu ya Bu ya. Coba saya tak tanya sama kudanya Bu. Iya, memang betul. Terima kasih loh Bu ya. Terima kasih. Sungguh nanti Natal saya ingatkan Pak Gem untuk ngasih hadiah. Ya, ayo yang lainnya, yang blog sini kok enggak ada yang menjawab. Buyang-buyung kok yang blog sini. Geruntung gemir. Sudah ya. Nah, jadi kenapa kuda kok dikasih kacamata? Benar kata ibu ini. Ya, apa ibu punya kuda? Oh, enggak. Supaya kuda itu kenceng anak-anak. Bayang no kudanya jalannya kelira nobrok saudara, gak toto ya. Nah, sama seperti kita, Tuhan berkenan pada orang yang selalu fokus pada Tuhan. Jangan toleh.
Kalau sudah berkomitmen aku akan setia ikut Tuhan, yo wes setia, ojo toleh. Ditawari, dek kono lho, ono wong pinter, jarine wong pinter, ya. Wong pinter tapi kok kaya ngono. Sing pinter ki sapa sajane ya? Kadang tuh aneh. Iku lho ono wong pinter. Lah wong pinter tapi kok bodohi orang, Saudara ya. Berarti wong opo iki ya pinter bodohi memang ya. Jadi jangan mau ditipu lagi, Saudara. Tidak ada yang namanya orang pinter ya. Ono wong pinter lek kono nyang kono jajal tak nyang kono ta. Iya yo, aku wis sembayang ket piye ndak ono jawaban-jawaban. Aku tanya wong pinter iku ae, lha iki jenenge ndak fokus, lerak-lerik. Ono suhu iku lho nek kono teko Gunung Kawi iku. Ya. Lho Gunung Kawi iku ndak meledos ta? Ndak, aku ndak gelem nek teko Gunung Merapi soalnya meledos. Ndak Gunung Kawi durung meledos, oh ya berarti saya saksi, saya masih sakti ya. Jangan mau Saudara kayak gitu, ya. Kon gelem tak kayak jimat. Apa? Barang siji rumah Saudara, keris. Ya, gelem ta? Wis dalean Alkitab percuma baca Alkitab lho gak ono mujizat. Keris iki, aduh mbok lus-lus ping 3 lho jine metu. Ya, grandong Saudara yang keluar ya. Jadi yang namanya fokus, ya sudah lihat Tuhan saja. Jangan tolak-tolak ke belakang. Ya. Kenapa? Pada saat Saudara fokus pada Tuhan, iman Saudara ya, semuanya itu maju. Sama seperti seorang pelari. Ya, Saudara tahu pelari, loh kok mesti ditakoki sih? Ya, ngeremehin boy. Pelari ya tahu saudara-saudara ya, orang yang suka lari ya. Nah, pelari itu kan juga toh. Coba ono pelari terus toleh. Ada wartawan, foto. Ya udah foto Saudara di garis finish. Ya. Yang namanya pelari itu kenceng. Pandangan matanya tuh lurus. Lihat garis finish tuh ada di mana ya? Terutama pelari jarak pendek. Ya, kalau pelari maraton Masya Allah kenceng ya sih, nak ketok-ketok Saudara jaraknya kiloan meter ya. Tapi kalau pelari jarak pendek dia tuh fokus karena bendera finish itu sudah ada di depan mata. Nah, masalah lari saya tuh teringat kisah dari anak saya sendiri ya. Gini-gini saya sudah punya anak loh ya. Yang mau daftar nanti aja. bercanda ya. Nah, anak saya yang nomor 2 ini suka olahraga memang Saudara-saudara ya. Dia itu hobi olahraga. Salah satunya atletik. Dia basket juga bisa dan dia lari itu juga menguasai dan dia tuh pelari jarak pendek memang, sprinter ya. Nah, ada guru olahraga di luar takok imane, ada guru olahraga di sini ya. Iki kok sempat doyan takok ya. Loh kan malu bertanya sesat di jalan katanya ya. Jadi pada suatu hari dia tuh di sekolahannya tuh mendapatkan surat undangan ya untuk mengirimkan salah satu wakil siswanya untuk ditandingkan oleh seluruh siswa se-Surabaya SD waktu itu ya. Nanti dari seluruh siswa itu dipilih 3 terbaik. Nggak tahu 3 terbaik itu ya apa, pokoknya dipilih yang terbaik, 3 terbaik atau yang terbaik gitu loh, saya lupa. Itu untuk dikirim ke Jakarta mengikuti PON, Pekan Olahraga Nasional di Jakarta, untuk urutan untuk ukuran anak SD. Ya, itu tahun berapa ya? Terus lupa saya tahunnya, pokoknya suwe pokoknya wes ya. Nah, anak saya sekarang sudah umur 21 anak saudara-saudara. Nah, terus sampai di mana tadi ceritanya? Lah ya itu, terus dia itu ditandingkan dulu sama teman-temannya sekelas. Ya, ditandingkan dengan grup cewek, menang dia. Terus guru olahraganya nyoba dengan grup cowok, menang lagi. Ya. Jadi dia memang cukup berlarinya kayak kancil saudara ya, gitu, nggak bisa diem memang kayak kancil. Saya kalau manggil dia kancil gitu ya, memang dia tuh kayak kancil saudara ya, nggak bisa diam, bener ya. Dia sendiri kadang nyanyi, aku ini kancil gitu saudara, kalau nyanyi itu yang suka makan mentimun gitu ya. Nah terus akhirnya dia dikirim oleh sekolahnya untuk ke Gor Kertajaya waktu itu pagi. Saya nganter jam berapa ya, jam 6 kalau nggak salah. Wah banyak anak SD negeri, SD swasta kumpul di sana semua. Nah, akhirnya waktunya tunggu-tunggu tiba. Ditanding saudara. Ya, jaraknya waktu itu 400 meter apa 200 meter saya lupa. Pokoknya jarak pendek sprinter. Dari awal start begitu pistol itu didorkan gitu ya. Didor gitu. Anak saya tuh si kancil ini sudah terlihat kalau dia tuh memang melesatnya tuh lebih jauh dibandingkan teman-temannya yang lain. Wah, saya saudara kegeeran ya. Wah, ini pasti menang anakku. Yes ya, menang anakku ini menang. Wes pasti menang. Namanya seorang ibu saudara, ketok anak ngono seneng ndak yo? Seneng ya, lek perlu nari-nari ibu ya. Tapi saya tidak salah itu ya. Nah,
Waktu lihat, wah anakku paling cepet iki, wis ketok moto menang arek iki wis. Nah, pada saat dia melewati tempat saya duduk, namanya saya saking semangat ya, kacek pirang meter tok saudara dengan garis finish. Saya teriak, ayo cepat, saya bilang gitu, cepat, tinggal sedikit lagi, ayo cepat, cepat. Anak ini yang tadinya fokus lihat ke depan, begitu krungu suarane mamae, nah guyu dhisik ya, rongono mulutku tak tutup ya, ngopo aku bengok-bengok ya, ya saking alay mamane, ya saking cek seneng ya saudara. Tadinya dia tuh fokus, si kancil ini cepet, kayak gelending, nggak lari lagi, gelending kakinya ya, buanteng. Lah, tinggal berapa saya tuh teriak-teriak, ayo cepet, ayo cepet, ayo cepet. Dia, loh, iki suruhnya mamaku, rek, menolehlah dia. Tapi nolehnya enggak slow motion gini saudara, enggak gitu ya. Namanya nolehnya tuh cepet, sepersekian detik, mbok piro detik, enggak ngerti, saya bukan guru matematika, enggak ngerti ya. Set. Nah pada saat dia set, malah dilutok loh saudara. Apa yang terjadi? Pelari kedua yang dari tadi bayang-bayangi terus langsung wus, kalah dong. Langsung saya gitu lemes saudara-saudara ya, apa ya, duh ya, udah bengak-bengok mau yo saya gitu. Dia sendiri juga, duh ini kakak mama ya. Terus saya bilang, ngapain kamu kok noleh? Loh soalnya aku kepingin tahu mama tuh duduk di mana. Nggak ada penting. Aku soalnya kepingin tahu mama gini loh godein di jarene. Mama tuh duduk di mana? Malah kok tidak pentingin men yo. Terus biasa mamanya sorohani, sudahlah berarti Tuhan tidak berkehendak. Enak ya kamu saudara ya. Ini sorohani ya jadi rohana jadinya. Nah, berarti Tuhan tidak berkehendak. Nah, sudah, tidak usah sedih ya. Tuhan tidak berkehendak. Iya wes, tidak usah yang Jakarta jadinya. Ya itu saudara. Jadi pada saat kita sudah tidak fokus lagi, kita noleh sedikit aja, perjalanan iman kita itu langsung mundur. Ya, dan Tuhan inginkan supaya kita tuh berkenan di hatinya. Ayo fokus, fokus. Sebagai ayat penutup, kenapa kita harus fokus? Ya, Filipi 3, ayo dibaca kalau ini ya, jangan saya yang baca, kita sama-sama. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Iya. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ayo kita sama-sama ya. 3 2 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa kita harus fokus? Rasul Paulus di sini mengatakan apa? Aku sudah membuang apa yang ada di belakangku. Kalau saya amati dari bahasa aslinya tuh, karena segala sesuatu yang ada di belakangku itu tak anggap sampah, kata Rasul Paulus. Sampah di sini, maaf ya, itu kotoran. Ya, jadi Pak Rasul Paulus memikirkan apa? Mengatakan apa? Yang ada di belakangku itu sudah seperti kotoran. Aku tidak akan mau lagi untuk kembali melakukan hal-hal yang apa yang sudah ada di belakangku. Berarti artinya apa? Kalau kita fokus, ojo tolak-toleh ke belakang. Mau maju, aku iki sik anu lho, aku biyen tau koyo ngene lho. Aku ki bekasnya orang seperti ini lho. Enggak wis disuruh maju. Aku ki sik ono masalah, ndak enak kok ya lek masalahku wis mari. Lho kapan mari ini masalahmu? Pomane sekarang. Saiki sik pandemi. Lah, pandemi tidak ada alasan saudara, ya. Ayo melayani sik yo. Ngenteni lek coronane nyengkre aku baru pelayanan. Lho ya maksudnya opo corona mbek pelayanan saudara? Ya. Oh, banyak luar pulaunya. Oke. Iya, bahasa Madura soalnya. Maaf saudara ya. Nah, jadi jangan suka menoleh, apa ya? Apa menoleh itu benar bahasa Indonesia ya? Nengok ya, jangan tengok ke belakang, Bro ya. Oke. Ke depan, fokus ke depan ya. Jangan, saya bingung sekarang suara dari sini ya, bingung saya ini. Saya pakai bahasa apa? Apakah saya butuh penerjemah? Itu. Saya minta maaf ya, soalnya apa?
lebih nyaman kalau saya itu pakai bahasa sehari-hari. Karena apa? Ya itu tadi supaya mudah dimengerti. Tapi saya lupa kalau di sini banyak orang luar pulaunya. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin kalau saya khotbah saya minta penerjemah. Antok saya itu ya. Tapi ngerti ya, bro ya. Yang tadi saya jelaskan sudah ngerti semua. Kalau ngerti yang kata ya tanya, Kak itu tadi artinya apa gitu ya. Jangan sungkan-sungkan ya. Ya, terima kasih ya. Dan saya minta maaf ya kalau saya sering selipin pakai bahasa Jawa karena memang saya tuh lebih nyaman seperti itu. Saudara-saudara, pada saat saya mengajar di sekolah pun sama siswa saya juga kadang saya selipin karena saya merasa lebih apa ya, supaya mereka tuh bisa mengerti gitu loh, bisa lebih ya lebih akrab lah kayak gitulah ya sama-sama tahu lah SST gitu ya, sama-sama tahu ya. Benar ya, yang luar pulau di sini berapa orang sih? Apakah hanya bro ini saja? Semua. Waduh, loh. Pak Gembala, apakah saya minta diatur lagi waktunya, saya ulang dari depan? Diulang ya, baik Pak Gembala. Ini gembalanya loh yang minta, bukan saya loh ya. Saya akan pakai ejaan Indonesia yang disempurnakan, saudara ya. Sungguhan ini, sungguhan. Nah, gitu ya. Bercanda ya. Tepat waktu kok, tenang saja, tepat waktu ya, tepat waktu. Ya sudah, nanti kalau misalnya saya diperkenan diundang lagi, saya pakai bahasa Indonesia yang bagus, sungguhan ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada 3 hal penting bagaimana cara kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama apa? Coba saya tes. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Berarti nyantol ya baru. Iya, setia artinya setia dan taat melakukan kehendak Allah. Tidak hanya berhenti sampai di situ tok, di situ aja saudara. Tok pikirnya Anto nanti yang dipanggil ya. Setia dan taat melakukan kehendak Allah dan masih ada lanjutannya, menyenangkan hatinya Allah. Ya, dan menyenangkan hati Tuhan. Ini loh, ayo kita belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita berlomba-lomba menyenangkan hati sesama kita, menyenangkan hati pasangan kita, apalagi yang lagi PDKT sama cewek sama cowok, menyenangkan hati pacarnya, masa sama Tuhan tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Tuhan dibikin susah terus saya. Ya, sorry, ngerti ya? Tuhan dibikin susah terus gitu ya. Ya, dibikin susah terus, padahal saya malah saudara. Gimana sih? Ya, saya ini memang sama keluarga di sini sudah seperti keluarga sendiri, saudara ya. Jadi makanya saya Tuhan senang kalau diundang di sini. Karena apa? Nggak ndredeg belas, saudara. Kalau di tempat kok ndredeg itu deg-degan. Oh, saya langsung di anu. Aduh, gimana ini? Tante tolong saya, tante. Gemeter. Grogi. Ya, demam panggung. Jelas ya? Bukan berarti sakit demam naik ke panggung, bukan ya? Apa ya? Pokoknya grogi, bro ya. Grogi. Jadi kalau di gereja lain itu saya deg-degan ya. Tapi kalau di sini saya itu seperti di rumah sendiri. Makanya saya itu maaf ya sampai tak campur-campuri bahasa karena saya itu merasa nyaman di sini, saudara. Saya lupa kalau di sini banyak orang luar pulaunya. Ya, jadi saya ulangi. Lalu yang kedua apa? Kita harus menjadi pribadi yang berserah, bukan pasrah, ya. Berserah kepada Tuhan. Arti berserah di sini apa? Kita aktif, Tuhan juga aktif. Jadi kita mencoba, ada masalah kita hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Bukan berarti cari ini mau Cece mau aku ngomong ini. Katanya gini loh saudara, ya apa sih? Katanya kakak tadi disuruh ini apa? Sampai berserah ya. Nah, katanya suruh aktif. Ya sudah, kalau ada masalah aku aja yang maju. Bukan gitu saudara, tapi sama-sama maju. Libatkan Tuhan tadi itu ya. Jadi kalau ada masalah, ayo kita hadapi masalah tapi bersama dengan Tuhan. Nah, ini loh bedanya di situ. Kalau orang pasrah, ada masalah dia lari, dia menghindar, dan dia menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Tuhan. Jadi kalau pasrah, kita pasif, Tuhan kita tuntut untuk aktif. Ini tidak boleh, saudara.
menyalahi hukum alam, menyalahi hukum kodrat ini namanya ya. Lalu yang ketiga, bagaimana cara supaya kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah? Yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Artinya fokus pada Tuhan. Diajak apapun oleh orang-orang di sekitar kita, atau ada hal yang menggelitik di dalam hati kita untuk kita lengah, kita mengalah, kita mengalihkan pandangan kita untuk tidak fokus sama Tuhan. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena di sini Rasul Paulus mengatakan sendiri, apa upah bagi orang yang tetap fokus pada Tuhan? Mendapatkan hadiah surgawi, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Siapa yang mau mendapatkan mahkota kehidupan? Haleluya, ya. Supaya hidup kita itu tidak sia-sia, saudara, ya. Bayangkan di bumi hidupnya sudah sengsara, di surga tidak masuk surga. Waktu mati tidak masuk surga, jadi apa, saudara? Bagaimana, saudara? Ya. Nah, jadi mari siang hari ini firman Tuhan saya rasa cukup sekian, ya. Saya berdoa semoga firman ini tidak hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, atau hanya hari ini tok, hari ini aja ingat, ya. Tetapi biarlah firman ini menjadi perenungan kita. Yang dimaksudkan merenungkan firman Allah itu apa? Melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, ya, firman Tuhan yang disampaikan itu kita terima dan kita renungkan. Renungkan berarti bukan dibuat mimpi-mimpian nanti kalau dibuat mimpi ngelamun-ngelamun, bukan. Maksudnya merenungkan di sini itu dilakukan, dikerjakan, diperkatakan, itu loh, saudara. Ya, nah, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Pemain musik dulu ya, atau langsung baptisan ini? Oh, main musik ya? Ya, saya undang para pemain musik, WL, singer, membantu saya. Kita nyanyikan satu pujian. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari kita dengan hormat saya undang kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan lagi lagu Ku Tak Akan Menyerah. Semua
kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya puas diri sampai pada panggilan saja, tetapi biarlah kami boleh masuk ke dalam bilangan orang-orang yang Engkau pilih, bilangan orang-orang yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Karena itulah satu-satunya tujuan hidup kami, yaitu berkenan di hati-Mu. Biarlah pada siang hari ini Tuhan, kami mau mengoreksi kehidupan kami masing-masing. Apakah kami setia dan taat terhadap perintah-perintah-Mu? Apakah kami sudah selalu berusaha setiap hari di dalam kehidupan kami, berusaha menyenangkan hati Tuhan? Ataukah malah kami selalu menyakiti hati Tuhan, membuat Engkau sedih Tuhan? Tapi biarlah kami mau belajar bersama-sama pada hari ini juga. Kami mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kami mau belajar Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Kami mau berserah melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau belajar untuk fokus. Mata kami tetap tertuju melihat kepada Tuhan. Kami tidak mau iman kami diombang-ambingkan oleh bermacam-macam angin-angin pengajaran, bermacam-macam informasi-informasi yang begitu membuat kami takut dan kemudian akan melupakan kebesaran kuasa Tuhan. Tapi biarlah kami mau fokus, mata rohani kami tetap tertuju kepada Allah, dan kami tidak mau lagi menoleh ke belakang, melihat masa lalu kami, melihat pengalaman-pengalaman pahit yang sudah kami lewati. Tapi biarlah semuanya itu kami anggap sebagai sampah yang tidak berguna, karena kami tidak ingin fokus kami kepada Tuhan terhambat oleh itu semua. Karena Tuhan sudah berjanji, apabila kami fokus sungguh-sungguh lari, maju, mencari wajah Tuhan, maka Engkau akan menyediakan mahkota kehidupan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Mari jemaat sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bukan hati, kita berdoa Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini di mana kami masih bisa Tuhan Yesus bersama-sama beribadah meskipun lewat ibadah online Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu dan seluruh Tuhan Yesus bisa menyaksikan ibadah online ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan dalam Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Kau tutup bungkusi kami seluruh saudaramu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan, pelayan kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, kecelakaan, pencobaan, penyakit, jahat, segala gangguan, serangan, kesilapan, dari segala magic, santet, serang balik, panapi, selapan. Jauhkan segala wabah, penyakit corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan. Rahmat Kau jauhkan. Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, baik berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, damai sejahtera, penjagaan perlindungan-Mu, santai dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan Yesus jemaat-Mu yang sudah Tuhan memberikan persembahan, dan persembahan kolektif, persembahan diakonia maupun perpuluhan, kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Buat yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam masalah Kau berikan keluar, yang dalam ikatan Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Ya, berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Tuhan.